untuk melakukan satu pekerjaan yang sangat spektakuler
kami bisa memahami dengan jelas apa yang menjadi tujuan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapak, Engkau urapi kami semua. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Nyatakan kuasa-Mu, ubahkan kami sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami siap diubahkan Tuhan, kami siap diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama di atas segala nama, kami siap diubahkan Tuhan. Semua kita yang percaya berkata, amin. Sore, apa kabar? Luar biasa. Ya, selamat Natal ya buat gereja GKRI. Pada kesempatan ini kita bersekutu bersama-sama. Saya percaya Tuhan punya tujuan yang sempurna. Tuhan punya kehendak yang sempurna turun dan terjadi di dalam setiap. Kita harus memahami bahwa Tuhan untuk karyanya, untuk pekerjaannya, Tuhan mempunyai tujuan yang sangat sempurna. Manusia, jika manusia bekerja, maka manusia mempunyai tujuan. Tidak mungkin manusia melakukan sesuatu tanpa tujuan. Manusia kalau kawin pasti dia punya tujuan. Manusia kalau sekolah pasti dia punya tujuan. Manusia kalau bekerja pasti dia punya tujuan. Tidak mungkin dia setiap hari pergi ke kantor, begitu ditanya apa tujuanmu, saya tidak tahu apa tujuan saya. Pokoknya saya datang ke kantor, dari pagi sampai sore saya pulang lagi. Semua kita pasti punya tujuan. Jadi itu dalam skop yang lebih kecil. Kalau dalam skop yang lebih besar, RT, RW, atau keluarga, mulai dari keluarga ya, pribadi, keluarga, terus kemudian dalam lingkup yang lebih besar. Semakin besar sebuah perkumpulan, maka mempunyai agenda dan tujuan yang semakin dipersiapkan. Begitu seterusnya sampai kepada kenegaraan. Ya, semuanya punya tujuan. Tidak hanya melakukan suatu tujuan. Ya. Negara membangun jalan tol itu ada tujuan. Negara menghadirkan program BPJS itu ada tujuan. Negara melakukan apapun ada tujuan. Nah, Tuhan juga itu mempunyai tujuan. Tuhan mempunyai tujuan yang jelas dan jauh lebih sempurna. Bahkan bukan hanya jauh lebih sempurna, tetapi sangat sempurna. Kalau saya diizinkan bertanya pada sore hari ini, kira-kira pernah nggak kita merenungkan apa tujuan Tuhan datang ke dalam dunia? Ada yang pernah merenungkan itu? Halo? Ada? Kalau kita datang ke Bogor kan pasti kita punya tujuan. Betul? Halo? Betul? Kalau kita datang ke Ancol pasti kita punya tujuan. Ya. Nah, kalau Tuhan datang ke dalam dunia ini pasti punya tujuan. Tujuannya apa? Pernah nggak kita renungkan? Ada yang bisa bantu saya? Jawab.
Apa tujuan Tuhan? Kenapa? Ya, menebus dosa manusia. Oke, itu satu. Terus yang kedua, siapa lagi? Tolong angkat tangan, ada yang bisa bantu saya? Supaya kita, kenapa saya ajak kita untuk mengenal tujuan Tuhan datang ke dalam dunia? Supaya kita berhubungan dengan Tuhan itu bisa memiliki hubungan yang maksimal. Karena kalau kita tidak tahu tujuan Tuhan, maka kita akan menganggap Tuhan adalah pribadi yang biasa saja. Bahkan kadang-kadang kita memperlakukan Tuhan adalah pribadi yang tidak penting di dalam hidup ini. Kita memperlakukan Tuhan sebagai pribadi yang biasa-biasa saja. Atau mungkin juga pribadi yang seringkali kita lecehkan tanpa kita sadari. Ya, nanti kita ingat sama Tuhan kalau kita ada di ICU. Nanti kita ingat sama Tuhan kalau sudah kena COVID. Ya kan? Manusia kan sering begitu, karena tidak mengerti tujuan Tuhan. Ada lagi yang lain? Bisa jawab? Halo? Untuk menjadi manusia. Iya, untuk menjadi manusia. Tujuannya kan jelas. Ya. Apa tujuannya? Tadi satu menebus dosa. Menjadi manusia. Oke. Apa karena manusia terlalu bagus sehingga Tuhan mau berubah? Dari Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang maha hebat, terus berubah menjadi manusia. Apakah itu tujuan Tuhan? Ya, kira-kira apa lagi yang lain? Menyelamatkan. Hah? Menyelamatkan. Ya? Orang yang mengenal. Menyelamatkan. Oke, itu yang kedua. Apa lagi? Ayo, Kemon. Sudah makan belum tadi? Belum. Belum? Kita jadi Tenang, penyembah nanti kalau Tuhan di habis. surga. Hah? Jadi penyembah Tuhan Iya. di surganya. Iya. Kalau penyembah Tuhan, saya pikir Tuhan tidak perlu turun. Ya kan? Kita bisa menyembah dari sini. Kan Tuhan Maha Kuasa. Ada lagi yang lain? Tujuan Tuhan datang ke dalam dunia? Untuk melakukan misi Allah. Hah? Untuk melakukan misi Allah dalam dunia. Iya. Misinya apa? Karena manusia telah jatuh dalam dosa, sehingga anaknya yang tunggal itu ia rela menjadi manusia, agar manusia yang jatuh dalam dosa diselamatkan. Iya. Oke. Agar manusia bisa diselamatkan. Oke. Ada lagi yang lain? Menggenapi hukum Taurat. Menggenapi hukum? Taurat. Memang hukum Taurat belum tergenapi? Tidak ada yang kan Tuhan mengatakan tidak ada yang sama. Oke. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Satu lagi. Pengerasan amanat agung. Amanat agung. Melakukan amanat? Iya. Apa itu amanat agung? Memberitakan kabar baik. Memberitakan kabar? Baik. Ya. Memberitakan kabar baik. Oke. Masih ada yang lain? Halo? Masih ada? Ya. Tujuan Tuhan datang ke dalam dunia itu ingin memindahkan manusia dari dunia untuk menuju ke surga. Itu tujuan utama Tuhan. Dia datang ke dalam dunia, dia membuat jalan buat kita semua, supaya kita yang tadinya jalan sudah tertutup di Taman Eden, oleh karena Adam dan Hawa tidak mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membuka kembali jalan itu. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa ke surga. Itu tujuan utama Tuhan. Datang ke dalam dunia. Nah, Tuhan waktu datang ke dalam dunia,
itu mengandung risiko yang sangat besar. Mengandung risiko yang sangat besar. Karena apa? Karena ini adalah merupakan pekerjaan yang terberat yang pernah dilakukan oleh Tuhan di dalam kehidupan. Tidak ada lagi pekerjaan yang lebih berat daripada Tuhan datang menghampiri manusia. Tuhan mau apa saja, Tuhan hanya berfirman. Tuhan mau apa saja, Tuhan hanya berfirman. Tuhan mau menciptakan langit, Tuhan hanya berfirman. Tuhan mau menciptakan laut, Tuhan hanya berfirman. Tuhan mau menciptakan laut, Tuhan hanya berfirman. Gunung, Tuhan hanya berfirman. Tuhan mau menciptakan terang, Tuhan hanya berfirman. Tuhan mau menciptakan bintang-bintang, Tuhan hanya berfirman. Jadilah bintang, maka bintang jadi. Jadilah terang, maka matahari jadi. Tuhan mau menciptakan gunung, jadilah gunung, maka gunung jadi. Semua hanya melalui perkataan, firman. Jadi di dalam Tuhan, di dalam proses penciptaan, itu hanya menggunakan firman. Tidak ada yang orang kalau kerjaannya memerintah, maka pekerjaannya paling ringan di dalam hidup ini. Ya, dia cuma pakai mulut, dia perintah sana sini. Itu posisinya biasanya di posisi atasan atau posisi sebagai komandan atau sebagai bos. Semakin tinggi posisinya, maka perkataannya semakin berkuasa. Semakin tinggi posisinya, maka apapun yang dia katakan itu akan terjadi. Kalau di dalam sebuah negara tentunya itu adalah sebagai presiden. Kalau dia berkata A, maka semua harus melakukan A. Dia katakan B, semua harus melakukan B. Kalau dia katakan G, semua harus pindah ke G. Tidak ada yang bisa membantah karena posisinya sangat tinggi. Itu sebabnya Tuhan Yesus, apapun yang dia katakan, semuanya harus jadi. Dan saya ingin katakan kepada kita bahwa di dalam proses penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan, tidak ada yang berat. Karena kalau hanya memerintah itu dengan mudah, semuanya akan menurut kepada Dia. Tetapi yang paling berat yang dilakukan oleh Tuhan adalah Dia turun menjadi manusia. Tidak mudah. Itu tidak mudah. Ya. Dia menanggalkan kealahannya. Dia mengosongkan kebesarannya. Dia melepaskan kemuliaannya. Dia melepaskan kesenangannya yang begitu luar biasa yang ada di dalam kerajaan surga untuk turun hadir di dalam manusia. Itu bukan pekerjaan yang mudah. Ya. Kalau Anda konglomerat, terus kemudian disuruh naik metro mini, itu tidak mudah buat Anda. Betul apa betul? Halo? Ya. Kalau Anda seorang konglomerat, terus kemudian Anda disuruh berangkat ke kantor naik metro mini, itu tidak mudah buat Anda. Anda bisa berkata kepada orang yang di situ, kamu tidak tahu saya banyak uang? Itu tidak mudah. Menyangkal diri itu tidak mudah. Mengosongkan kebesarannya itu tidak mudah. Turun menjadi manusia itu tidak mudah. Tidak mudah. Kalau seorang naik ke atas itu mudah. Ya, makanya orang kalau sudah jadi gubernur, kepengen dia naik ke mana? Kemana?
saudaraku? Ke atas. Kenapa tuh? Presiden. Kalau disuruh turun jadi camat, mau nggak dia? Hah? Enggak mau. Tidak ada yang mau. Dia kepengen naik jadi presiden. Karena apa? Kalau dia naik ke atas, maka hidupnya jauh lebih bahagia. Kalau gubernur pengawalnya mungkin 10 orang, kalau presiden bisa 100. Kalau gubernur yang diurus mungkin dari kaki sampai ke perut, tapi kalau presiden dari telapak kaki sampai ke rambut-rambut diurus semuanya. Nah, makanya orang ingin naik ke atas. Manusia ingin mencapai sesuatu yang jauh lebih di atas. Ya, mungkin mohon supaya pintunya jangan bolak-balik terbuka ya, supaya kita bisa menikmati kuasa Tuhan pada kesempatan ini. Ya. Oke. Naik ke atas itu adalah sesuatu yang diinginkan manusia. Kalau dia naik ke tempat yang lebih tinggi, itu mudah buat dia. Bahkan dia berusaha untuk naik ke situ. Supaya apa? Supaya dia lebih bahagia hidupnya. Tapi kalau turun ke bawah, itu tidak mudah. Nah, Tuhan di posisi yang sangat tertinggi. Dia adalah kepala dari semua pemerintahan yang ada. Dia di atas segala-galanya yang ada di dalam kehidupan ini. Karena semua dijadikan oleh dia. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Itu tertulis di dalam Yohanes. Tanpa Tuhan tidak ada satupun yang jadi. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Dia adalah Alfa dan dia di atas segalanya. Tapi dia mau turun ke dalam dunia. Nah, saya ajak kita untuk coba bersentuhan dengan Tuhan saat ini, ya, supaya kita mengerti. Jadi kalau kita memperingati hari Natal atau hidup sehari-hari, kita adalah orang-orang yang memang menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Ya, menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Karena banyak orang menempatkan Tuhan sebagai sesuatu cadangan di dalam hidup ini. Kita seharusnya menempatkan Tuhan sebagai Tuhan. Jangan menempatkan orang tuamu sebagai bukan sebagai orang tua. Jangan menempatkan anakmu sebagai pembantu. Tempatkanlah mereka sebagai anak. Jangan menempatkan pasanganmu dengan posisi yang bukan menjadi pasangan. Oke, saya tidak terlalu mengarah terlalu lebar. Saya hanya ingin mengajak kita untuk memposisikan Tuhan sebagai Tuhan. Ya, Tuhan itu bukan sekelas gubernur Jakarta. Tuhan juga bukan sekelas presiden Indonesia. Tuhan juga bukan sekelas Donald Trump. Tuhan itu di atas semua presiden yang ada. Dia di atas segalanya. Tempatkanlah dia dengan posisi yang termulia di dalam hidup Anda. Jangan berurusan dengan Tuhan biasa-biasa saja. Ya, saya perhatikan orang kalau ketemu presiden, dengan segala persiapan mereka lakukan begitu sungguh.
Tapi kalau ketemu Tuhan, kalah ketemu pembantu. Ya. Lagi menghadap Tuhan, bisa tiba-tiba main WA. Ya kan? Coba kalau Anda lagi bicara sama Jokowi terus main WA. Bisa? Hah? Tempatkanlah Tuhan sebagai Tuhan. Ya, tolong musik-musik sorgawi dimatikan dulu ya. Kita lagi bicara tentang kebenaran. Tempatkanlah Tuhan sebagai Tuhan. Tuhan. Jangan tempatkan Tuhan sebagai tempat. Tuhan turun ke dalam dunia itu tidak mudah, teman. Tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Tahun 2014. Masih ingat Pak JK Yusuf Kala? Masih ingat, saudaraku? Masih ingat? Ya. Pak JK sebelumnya pernah menjadi wakil presiden di era Pak SBY. Di era Pak Jokowi, era kedua Pak SBY, Pak JK tidak terpilih menjadi wakil. Yang terpilih adalah Budi Budiono. Pada waktu pemerintahan Jokowi, Pak JK terpilih kembali menjadi wakil. Kenapa dia mau menjadi wakil? Karena memang posisi tertinggi yang pernah dia duduki hanya wakil. Dia tidak mungkin kalau misalnya SBY pada waktu itu yang ditawarkan, yang diminta oleh Jokowi untuk menjadi wakilnya, kira-kira Pak SBY mau? Turun. Kira-kira pada waktu Pak Jokowi naik jadi presiden, terus kemudian dia menunjuk Ibu Mega, kamu jadi wakil saya ya? Kira-kira Ibu Mega mau? Kenapa? Kenapa? Karena itu posisi lebih rendah daripada apa yang pernah dia capai. Tidak mudah. Bahkan mungkin dia tidak akan mau lakukan itu. Sekali mungkin Pak Jokowi berkata, nanti gaji presiden buat Anda, saya gaji wakil. Dia tetap tidak mau. Karena itu bukan posisi dia. Tidak mudah untuk hal seperti itu. Nah, kita baca, dikatakan di dalam Filipi 2, Tuhan itu mengosongkan dirinya. Coba kita buka. Filipi 2 ayat 6-8. Siapa yang bisa bantu saya, tolong dibacakan. Ya, Filipi 2 ayat 6-8. Filipi 2 ayat 6-8. Ya. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. ya, tetapi Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. ya, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Oke, ayat 7. Coba tolong di layar dimunculkan. Ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Terus ayat 8. Ya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu. Ini pekerjaan yang paling terberat yang pernah muncul di dalam pribadi Allah yang Maha Kuasa. Karena dia mengosongkan kebesarannya, dia mengosongkan kealahannya, dia mengosongkan semua kemuliaan yang ada di dalam surga dan turun ke dalam dunia. Menjadi sama dengan manusia, menjadi sama dengan saudara dan saya. Bahkan kalau kita lihat, pada waktu Tuhan datang ke dalam dunia, dia adalah pribadi yang paling rendah di antara semua manusia. Dia adalah pribadi yang paling rendah di antara semua manusia. Karena apa? Karena semua kita lahir di kamar, tapi Tuhan lahir di kandang. Ini tidak mudah. Ini tidak mudah. Tuhan datang ingin menolong kita. Tuhan datang hadir di antara kita. Tetapi seringkali manusia tidak paham itu. Manusia tidak mengerti. Pada waktu Tuhan turun ke dalam dunia, menurut catatan Alkitab, tidak ada satu rumah pun yang buka pintu buat Tuhan. Tidak ada satu keluarga pun yang menerima kehadiran Tuhan. Tidak ada satu pribadi pun yang hatinya terbuka dan menyambut Tuhan pada waktu itu. Tidak ada. Menurut catatan Alkitab, Tuhan Yesus lahir di kota Betlehem. Kalau kita perhatikan dari sejarah kehidupan bangsa Israel, kenapa Tuhan Yesus lahir di kota Betlehem? Karena nenek moyangnya itu berasal dari Daud. Daud adalah raja yang berasal dari Betlehem. Oleh sebab itu, pada waktu sensus diadakan oleh kerajaan Romawi, semua orang harus kembali ke kota masing-masing. Karena Maria dan Yusuf itu adalah keturunan dari Raja Daud, maka mereka harus pulang ke Betlehem. Mereka tidak mungkin pulang ke Bogor, karena Raja Daud tidak berasal dari kota Bogor. Raja Daud berasal dari Betlehem. Karena Raja Daud berasal dari Betlehem, maka Yusuf dan Maria harus kembali ke Betlehem untuk disensus di sana, didata. Karena sebuah kerajaan semakin besar, dia akan mendata dan menghitung kekuatan setiap kota. Dan itulah yang dilakukan oleh kaisar pada waktu itu. Semua orang harus kembali ke kota masing-masing. Dan apa yang terjadi? Menarik sekali. Maria dan Yusuf pulang kampung. Ya kan? Pulang kampung kan? Ya, mereka datang ke Betlehem. Menurut analisa kita, menurut logika kita, telah sekian tahun berada di kota orang, telah sekian tahun hidup di perantauan, telah sekian lama berada di negeri yang jauh. Pada waktu mereka pulang kampung, seharusnya mereka disambut dengan gembira. Seharusnya mereka disambut dengan gembira. Tetapi menarik sekali kita perhatikan di sini. Apa yang kita pikirkan ternyata berbeda dengan apa yang dialami oleh Yusuf dan Maria.
mereka datang ke Bethlehem, di situ banyak keluarga. Karena keluarga besar daripada Raja Daud itu domisilinya di Bethlehem. Seharusnya mereka bergembira pada waktu itu karena keluarga Yusuf dan Maria jauh dari negeri orang. Mereka tiba di Bethlehem dan kemudian Maria sedang seharusnya mereka disambut pada waktu itu. Perjalanan sangat jauh. Dengan kondisi yang sangat berat. Karena Maria sedang mengandung. Seharusnya keluarga di Bethlehem menyambut mereka dengan begitu sukacita. Dengan begitu gembira. Karena ada keluarga yang dari negeri jauh pulang kampung. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata tidak seperti itu. Waktu mereka tiba di situ, semua pintu tertutup. Semua pintu semua berkata, maaf, di rumah kami tidak ada tempat. Maaf, di rumah kami tidak ada tempat. Lagi banyak barang. Maaf, genteng bocor. Tidak ada tempat buat Anda. Maaf, di tempat kami juga enggak ada. Coba mungkin di blok sebelah sana. Mungkin di jalan sebelah sana. Atau mungkin yang sebelah timur. Di rumah kami enggak ada tempat. Semua pada menutup. Tuhan mengosongkan kebesaran. Tuhan mengosongkan kealahan. Tuhan mengosongkan kemuliaannya. Tuhan mengosongkan segala-galanya yang dia miliki. Dia turun untuk bisa ada di antara manusia. Immanuel. Masalahnya manusia terima apa enggak? Halo? Manusia terima apa enggak? Hah? Tidak terima. Banyak orang mengatakan dia di kandang binatang itu karena memang Tuhan itu memilih kesederhanaan. Bukan. Tidak ada orang yang memilih lahir di kandang binatang. Halo teman-teman, tidak ada orang yang memilih di kandang binatang. Hanya karena tidak ada tempat buat Yusuf dan Maria, maka dia harus lahir di kandang binatang. Ayo, come on gereja Tuhan, coba berpikir sedikitlah tentang ini. Ini peristiwa yang sangat tidak mudah yang pernah Tuhan lakukan buat hidup Anda dan saya. Ini tidak mudah buat Tuhan. Semua menutup pintu. Itu bukan masalah kesederhanaan. Supaya orang kecil juga bisa datang menjumpai dia. Bukan itu masalahnya. Masalahnya manusia tidak kasih tempat sama Tuhan. Manusia tidak kasih tempat sama Tuhan. Tolong izinkan saya bertanya kepada Anda. Jikalau Anda pada waktu itu sebagai penduduk kota Bethlehem, kira-kira Anda buka pintu enggak? Lalu, Israel adalah umat Tuhan, umat pilihan secara jasmani. Anda
adalah Israel, tapi secara rohani, umat pilihan Tuhan. Kira-kira, tolong izinkan saya bertanya. Jika Anda pada waktu itu ada di Bethlehem, kira-kira Anda buka pintu nggak buat Yesus dan Maria? Halo? Tadi gimana jawabannya? Belum tentu. Jawabannya jujur. Jawabannya jujur. Lebih jujur lagi kalau bilang tidak buka pintu. Tidak ada satupun manusia yang membuka pintu buat Tuhan. Berurusan dengan manusia, itu adalah pekerjaan yang paling sulit yang dilakukan oleh Tuhan di dalam hidup ini. Sangat sulit, tidak mudah. Tuhan mau menciptakan apa saja. Dia hanya berfirman, dia hanya bicara, semua jadi. Dia hanya katakan, jadilah bulan-bulan jadi. Dia berkata, jadilah terang, jadilah terang. Jadilah hewan, hewan jadi. Jadilah apapun, jadi semua. Tapi waktu ketemu dengan manusia, wah ini pekerjaan berat sekali. Tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Sejak dari Taman Eden, Tuhan berbicara kepada manusia. Sudah sulit. Manusia lebih mendengarkan kepada perkataan tetangga. Iblis datang berbicara kepada Hawa. Dan Hawa mendengarkan perkataan iblis. Tuhan berfirman, firman Tuhan adalah semuanya untuk kebaikan manusia. Jangan kamu makan buah itu. Kalau kamu makan, kamu akan mati. Tapi apakah Adam dan Hawa mendengarkan? Tidak. Sejak dari Taman Eden, sulit sekali Tuhan berkomunikasi dengan manusia. Sulit sekali, tidak mudah. Makanya sampai saat ini banyak orang yang tidak pernah mendengar suara Tuhan. Menurut Anda, apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai saat ini? Masih. Halo? Masih. Karena apa? Karena kita adalah dia adalah Bapa. Masa ada Bapa tidak pernah ngomong sama anaknya? Tapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita masih mendengarkan suara Tuhan sampai hari ini? Apakah kita masih mendengarkan suara Tuhan sampai hari ini? Siapa yang pernah dengarkan suara Tuhan? Halo? Ya. Yang lain? Oke. Bicara kepada anak-anak. Tuhan datang, tapi manusia tidak terima. Tuhan hadir di dalam hidup manusia. Tuhan hadir di dalam umat kepunyaan miliknya sendiri kepada Israel. Tapi mereka tidak terima. Mereka tidak terima. Kasihan sekali yang jadi Tuhan. Kasihan sekali Tuhan. Sudah turun merendahkan dirinya menjadi manusia. Tapi begitu ada di antara manusia, manusia tidak terima dia. Tidak buka pintu buat dia. Manusia jarang sekali buka pintu buat Tuhan.
Tuhan berkata di dalam Wahyu 3 ayat 20, aku berdiri di buka pintu. Aku mengetuk. Barang siapa membukakan pintu hatinya, aku akan masuk dan makan sehidangan dengan dia. Karena begitu susahnya mencari tempat untuk berada di antara manusia. Hampir-hampir dikatakan mustahil Tuhan menemukan tempat di dalam hidup manusia. Karena begitu sulitnya, akhirnya Maria dan Yusuf memutuskan untuk berhenti di kandang. Untuk apa? Supaya anaknya sudah tiba waktunya mau besar, mau melahirkan. Coba kita renungkan sejenak. Kenapa manusia seperti itu? Kenapa bangsa Israel seperti itu? Kalau bangsa lain mungkin kita katakan, oh karena mereka tidak punya Tuhan. Mereka tidak kenal Tuhan. Mereka tidak pernah terlibat dengan Tuhan. Tapi ini Israel. Ini Israel. Laut terbelah di depan mata mereka. Diberi makan Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Tuhan jadi koki buat mereka. Tidak perlu restoran di situ. Tidak perlu pembayaran. Tidak perlu kalkulator, tidak perlu transaksi, tidak perlu kerja. Setiap hari Tuhan beri mereka makan langsung dari surga. Tapi mereka tetap tidak mengerti kebaikan Tuhan. Mereka tidak mengerti. Tidak ada tempat. Mutar-mutar Yusuf dan Maria. Mutar-mutar terus. Dari satu gang ke gang yang lain. Dari satu jalan ke jalan yang lain. Tidak ada tempat. Semua bilang penuh. Semua bilang tidak ada tempat. Pernahkah kita renungkan? Sebetulnya bukan Yusuf dan Maria yang mereka tolak. Bukan, teman-teman. Bukan Yusuf dan Maria yang mereka tolak. Tetapi sang kehidupan. Sang kehidupan yang mau menjadi Immanuel. Ini loh, Matius 1 ayat 23. Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan hadir di dalam hidup kita. Tuhan datang supaya dia berdiam di dalam kita. Tapi kita tidak inginkan itu. Kita tidak mau. Manusia tidak suka Tuhan. Manusia lebih suka dunia. Betapa beratnya untuk menjadi Immanuel itu sangat berat buat Tuhan. Masih di dalam kandungan saja dia sudah ditolak. Dia tidak diinginkan kehadiran. Manusia tidak ingin kehadiran dia di dalam hidup ini. Saya ingin beritahu kepada kita, dengarkan gereja Tuhan, dengar baik-baik. Dunia ini sangat jahat. Dunia ini dirasuki setan. Dunia ini dikuasai kegelapan. Makanya manusia punya tabiat begitu jahat. Kalau mau melihat keaslian dunia ini, perhatikan baik-baik pada waktu Tuhan turun ke dalam dunia. Itu dunia bereaksi keras sekali. Menolak Tuhan. Dan tidak mau menerima Tuhan. Untuk menjadi Immanuel, itu tidak mudah bagi Tuhan. Untuk ada di dalam kamar saudara, itu tidak mudah. Untuk ada di dalam mobil saudara, itu tidak mudah. Seringkali kita terlalu asik dengan dunia ini. Untuk ada di dalam rumah tangga saudara. Tidak mudah Tuhan ada di situ.
Kita terlalu asik dengan rumah tangga kita. Sehingga Tuhan tidak pernah ada tempat di dalam hidup ini. Dia harus lahir di kandang binatang. Penguasa dan pencipta Allah yang sangat mulia direndahkan habis-habisan oleh karena kebodohan manusia yang berhasil ditipu oleh setan, dibodohi oleh setan, tidak pernah menjadi cerdas di dalam roh, mengerti kebaikan Tuhan di dalam hidup ini. Dunia ini terlalu jahat, saudara. Tolong dimaafkan saya kalau saya bicara agak keras. Saya ingin kita semua berubah. Karena Tuhan datang, salah satu tujuan yang lain, yaitu ingin mengubahkan kita. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan. Semua harus berubah. Semua harus berubah. Tidak sama dengan dunia ini. Tidak sama. Kalau Tuhan Yesus masuk di dalam hidup kita, kita pasti berubah. Tidak sama hidup kita. Keinginan kita pun menjadi berubah. Tahun 2003 Tuhan panggil saya untuk melayani Tuhan. Tuhan melatih saya dengan begitu ketat. Dan saya habiskan waktu setiap hari berjam-jam menyembah Tuhan. Setiap hari berjam-jam membaca firman Tuhan. Menyembah Tuhan satu hari paling kurang 5 jam, saudara. Saya punya naluri, semua berubah. Nurani saya berubah. Jangan lagi berkata-kata dengan orang lain. Untuk nonton TV semua saya close. Karena saya harus buka pintu buat dia. Welcome my king. Selamat datang rajaku. Sudah terlalu lama saya asik dengan dunia. Sudah terlalu lama saya berputar-putar dengan dunia. Tahun 2004 saya pulang kampung. Waktu itu mama saya masih ada. Karena saya terlalu asik berjam-jam. Setiap hari saya menyembah Tuhan. Setiap hari saya menyembah berjam-jam. Satu ketika saya keluar mau ke kamar mandi. Pada waktu saya jalan keluar, ibu saya memotong saya. Dia ajak saya bicara. Dia berkata seperti ini. Tetangga kita di sebelah sukses luar biasa. Saya berpaling kepada ibu saya. Saya katakan kepada ibu saya. Karena naluri saya sudah berubah. Hati saya, telinga saya sudah berubah. Saya katakan sama ibu saya. Saya pikir mama habis lihat malaikat. Kalau cuma cerita yang begitu, jangan cerita sama saya. Saya tidak butuh cerita seperti itu. Saya buka pintu buat Tuhanku. Silakan Tuhan. Masuklah dan menjadi raja. Kendalikanlah hidupku. Kendalikan hidupku. Engkau adalah raja. Engkau yang pemilik atas hidupku. Engkau berkuasa sepenuhnya atas hidupku. Bukan aku lagi yang memiliki hidup ini. Itu juga yang dikatakan oleh Paulus. Hidupku bukannya aku lagi. Tapi Kristus yang hidup di dalam. Kita harus sampai ke taraf seperti itu. Bukan firman Tuhan cuma kita baca-baca begini, habis itu. Firman Tuhan tidak hidup di dalam kita. Pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman adalah Allah. Firman telah menjadi manusia. Apakah dia hidup di dalam Anda? Firman telah menjadi manusia.
Begitu Tuhan masuk dan menguasai hidupku, saya mulai bisa berkata sama dengan Paulus, dunia ini sampah. Sampah dunia ini. Sampah! Tidak ada yang menarik di dalam dunia ini. Beberapa kali saya temani istri saya ke mall. Karena satu dan dua urusan keperluan untuk membeli sesuatu. Pada saat saya temani, kadang istri saya transaksi agak lama. Karena Raja yang kudus itu berkuasa di dalam hidupku. Tolong pintunya ditutup. Karena Raja yang kudus itu berkuasa atas hidupku. Pada saat saya berlama-lamaan di mall, hati saya mulai gelisah. Saya tahu ini bukan tempat saya. Tapi saya tahu, saya juga harus memahami bahwa ada sesuatu yang harus diselesaikan di mall. Saya cepat-cepat bergegas ke toilet. Bukan karena saya mau buang air, bukan. Saya duduk di situ dan saya menyembah Tuhan. Tuhan, jangan pernah jauh dari itu. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Semua sampah, tidak ada yang menarik. Tidak ada yang menarik dalam dunia ini. Di dalam toilet saya bisa menangis, menyembah Tuhan. Karena saya terlalu menginginkan Dia. Saya terlalu menginginkan Dia. Immanuel. Tapi bisa Immanuel tergantung respon, saudara. Kalau Anda tidak respon, tidak bisa Immanuel. Tidak bisa Immanuel itu. Immanuel itu hanya ada dalam Alkitab. Dia mau menyertai Anda. Allah beserta dengan kita. Tapi responmu bagaimana? Sorry, sekali lagi saya minta maaf kalau saya agak keras. Saya ingin kita berubah semua. Saya ingin kita berubah. Siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang lama sudah berlalu. Kalau dulu kita ini dunia, sekarang kita ini Tuhan. Tuhan turun dari surga untuk menyertai kita. Apa dia bisa menyertai kita? Tergantung hatimu. Apakah pintu kau bukakan buat dia? Wahyu 3 ayat 20. Aku berdiri dan mengetok di muka pintu. Barang siapa yang membuka pintunya, aku akan masuk dan akan sehidangan dengan dia. Tuhan terlalu rindu dengan anak-anak. Tuhan terlalu rindu dengan anak. Masih ingat hari Sabat? Halo? Perjanjian baru perjanjian lama pernah baca hari Sabat? Salah satu hukum Sabat, jangan melakukan apapun pada hari Sabat. Kenapa Tuhan memerintahkan seperti itu? Karena Tuhan terlalu kangen, terlalu rindu dengan Anda. Dia terlalu rindu dengan Anda. Dia ingin menikmati engkau anaknya. Engkau anaknya. Untuk apa dia turun dari surga? Karena dia kangen dengan manusia. Dia rindu dengan manusia. Telah ribuan tahun terputus hubungan.
Dari Taman Eden terputus. Bukan karena Tuhan tidak menginginkan manusia, tapi karena manusia menolak Tuhan. Dari Taman Eden, Adam dan Hawa menolak Tuhan. Pada waktu Tuhan datang kepada Adam, Adam, apakah engkau makan buah yang aku larang? Apa kata Adam di situ? Halo, pernah baca Alkitab ini? Hah? Jarang-jarang? Kadang-kadang? Iya. Hah? Adanya tidak ada. Adanya tidak ada. Iya. Adamnya sembunyi, tapi waktu dialog dengan Tuhan kan dia jawab. Tuhan bertanya, apakah Adam, apakah engkau makan buah yang aku perintahkan untuk jangan dimakan? Apa jawab Adam? Hah? Perempuan itu yang memberikannya kepada Adam menolak Tuhan. Adam sudah najis, sudah kotor, sudah menuju kepada kematian. Tuhan datang keliling jalan-jalan di Taman Eden. Bukan karena Tuhan lagi atletik, bukan karena Tuhan lagi olahraga, bukan karena Tuhan lagi tidak ada kerjaan, tapi karena Tuhan sayang sama Adam. Dia keliling Taman Eden, dia cari di mana Adam berada. Tapi Adamnya sembunyi. Karena apa dia sembunyi? Dia tidak pengen kelihatan sama Tuhan. Dan di mana kau? Apa dia bilang? Aku sembunyi karena aku telanjang. Tuhan berkata lagi, apakah engkau makan buah yang kularang jangan memakannya? Dia berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberinya, maka aku makan. Artinya apa perkataan ini? Adam tidak mengakui bahwa dia adalah orang berdosa. Dia berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku makan buah. Artinya apa, saudaraku? Artinya dia ingin berkata kepada Tuhan, Tuhan, memang tidak ada perempuan yang lebih baik dari ini. Perempuan itu loh yang kau tempatkan di sisiku, memang tidak ada yang lebih baik dari ini. Kenapa yang model begini yang kau tempatkan di sisiku? Dari Taman Eden, Tuhan sudah ditolak oleh manusia. Tuhan tidak diinginkan oleh manusia. Seharusnya pada waktu itu Adam jawab, ya Tuhan, kami sudah berdosa, kami sudah bersalah, ampuni kami Tuhan, maafkan kami orang najis, orang kotor, kami bodoh Tuhan, ampuni kami. Itulah tabiat Adam, tabiat daging. Makanya manusia tidak pernah mau mengakui kesalahan, sekalipun dia sudah salah. Tidak pernah mau mengakui. Selalu dia lempar ke orang lain. Waktu Hawa ditanya, Hawa, apakah engkau makan buah itu? Hawa bilang apa? Ular itu yang memperdayakan aku. Hawa juga tidak mau disalahkan. Hawa tidak mau disalahkan. Nah, coba perhatikan. Ya, begitu banyak anak-anak Tuhan yang tabiatnya sama dengan Adam dan Hawa. Kalau dibicara, tidak pernah mau disalahkan. Padahal mereka sudah salah. Firman tidak pernah bisa nyantol di dalam hidup mereka. Tetap saja mereka menolak. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, berat sekali untuk Immanuel itu tidak mudah. Ya, mudah-mudahan nih ya. Mudah-mudahan GKRI bisa Immanuel. Amin. Mudah-mudahan ya. Itu menjadi doa kami sebagai hamba Tuhan.
Buka pintu buat Tuhan. Sambut dia. Bukan cuma sambut perayaannya. Bukan cuma sambut peringatannya. Sambut dia. Dia raja. Dia memerintah. Dia punya kehendak. Dia punya tujuan di dalam hidup kita. Sambut itu di dalam hidup kita. Coba kita baca dulu Matius 1 ayat 23. Tolong dibantu saya bacakan. Siapa saja? Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ya. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, artinya Allah menyertai kita. Ya, sudah cukuplah Israel di Timur Tengah sana memperlakukan Tuhan seperti itu. Israel yang ada di keliling dunia ini, biarlah bisa Immanuel di dalam hidup ini. Waktu dia lahir, dia ditolak. Manusia tidak mau Immanuel. Waktu dia sudah lahir pun, Herodes angkat senjata. Dunia kejam sekali. Dunia melawan Tuhan. Dunia tidak inginkan Tuhan. Hidup ini singkat, saudara. Hidup ini simpel. Tergantung dari respon manusia. Perang dengan gelap. Tuhan dengan setan. Roh dengan daging. Kalau kita tidak hidup roh, berarti kita hidup daging. Kalau kita tidak hidup di dalam berkat, berarti kita hidup dalam kutuk. Tidak bisa setengah-setengah. Karena tidak bisa dicampur. Terang dan gelap. Kalau kita tidak ada dalam terang, berarti kita sedang dalam gelap. Kalau kita tidak berdiri bersama Tuhan, berarti kita sama setan. Sekalipun kita punya atribut, mungkin kita adalah orang rohani. Itu tidak jadi ukuran. Itu bukan ukuran. Yang menjadi ukuran adalah respon pada saat firman, kehendak Tuhan, tujuan Tuhan itu kita buka pintu lebar-lebar. Dan biarkan dia bertahta dan berkuasa, memerintah dan berbicara terus di dalam hidup kita, supaya perjalanan hidup kita tertuju ke atas. Jikalau kamu sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus, cari perkara di atas, bukan perkara di bumi. Matius berkata, kumpulkanlah harta di surga, bukan di Tolong tanyakan dengan diri kita, nggak usah angkat tangan, saudaraku. Saat ini kita sedang kumpulkan harta di mana? Ya, tinggal jawab masing-masing ke Tuhan ya. Biarlah Tuhan mengampuni kita masing-masing. Ya. Tuhan bilang kumpulkan harta di surga. Tapi kita setiap hari berjuang untuk kumpul harta di bumi. Sudah punya rumah satu tidak puas, pengen dua. Sudah punya dua tidak puas, pengen tiga. Kita ingin memiliki bumi terlalu banyak. Sudah punya sepeda motor, tidak puas, ingin punya mobil. Saya tidak katakan salah. Tapi kalau itu menjadi tujuan Anda salah. Anda sedang berdiri bersama dengan setan. Karena Anda punya tujuan berbeda dengan firman Tuhan. Bisa bilang amin? Amin. Bisa bilang amin? Saudara? Amin. Satu hari kita kerja bisa berapa jam? Yang normal 8 jam. Pergi ke kantor berapa jam? 1 jam. Pulang kantor? Berapa jam sudah? 10 jam. Untuk apa itu? Kerja. Untuk apa kerja? Cari duit. Untuk apa duit? Ya, untuk beli dunia ini. Kalau surga Anda tidak bisa beli pakai uang. Anda tidak bisa beli pakai uang. Nah, coba perhatikan baik-baik. Naluri manusia
Ya, ini yang saya maksudkan ini, maaf ya, ini orang-orang Kristen ini. Saya tidak bicara orang-orang non Kristen, ini orang-orang Kristen. Ya, apa bedanya dengan orang dunia? Sami mawon, sama saja. Tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan sedikit pun. Kalau kerja untuk dunia, apalagi kalau sudah dengar ada untung 100 juta, dia tidak tidur satu malam, dia dijabani sama dia. Tapi coba kalau disuruh menyembah 1 jam, 2 jam, baru 2 menit nanti dia sudah, mulutnya sudah. Ya kan? Gembala-gembala itu paling tahu. Coba baca Alkitab, tidak ada gairah. Amin apa aman? Amin. Hah? Amin apa aman? Hah? Ya. Atau dua-dua aja deh, amin aman. Ya kan? Tapi coba kamu lagi chattingan di Facebook atau WA, wih, jalan lancar, dia 3 jam, ayo, ajar terus, sampai tangan sampai keriting. Ya kan? Mungkin Anda tidak tutup pintu di Israel, tapi apa yang Anda lakukan saat ini itu sami mau dengan Israel. Anda selalu tutup pintu buat Tuhan. Maaf, aku lagi sibuk Tuhan. Jangan dulu datang ke sini. Aku lagi sibuk. Aku lagi asik dengan hobi olahraga. Aku lagi asik dengan pekerjaan. Aku lagi asik. Jangan dulu Tuhan, nanti saja. Nanti sudah terakhir, sudah capek, baru pulang langsung tidur. Ataupun berdoa, mungkin cuma beberapa detik. Amennya juga besok pagi. Ya kan? Berdoa sambil tidur lagi dia. Ada yang pernah begitu? Ya saya doakan Anda. Saudaraku, turun ke dalam dunia ini tidak mudah. Tidak mudah. Dunia ini dunia kematian. Sementara Tuhan adalah kehidupan. Makanya dia selalu disebut Allah yang dia ingin memindahkan kita dari dunia kematian ini supaya kita bisa pindah ke surga. Bagaimana caranya supaya kita bisa pindah ke surga? Harus iman. Dia beserta dengan kita, dia menjadi raja, dia memerintah atas hidup kita, baru kita bisa sampai ke surga. Karena kalau dia tidak beserta dengan kita, berarti yang beserta dengan kita siapa? Amin. Yang beserta dengan kita siapa, saudaraku? Terus habis itu, jangan pernah mimpi ketemu Tuhan ya. Banyak orang Kristen seperti itu. Nanti begitu meninggal, terus tiba-tiba di depan tulis rest in peace. Rest in peace dari mana? Dari mana Anda rest in peace? Kena serangan jantung lagi main bola, tiba-tiba tulis rest in peace. Dari mana Anda rest in peace? Selama hidupmu bersama dunia, terus bersama dunia. Bagaimana Anda bisa ketemu Tuhan? Paulus berkata, 1 Korintus 9 ayat 27, aku melatih tubuhku. Aku melatih tubuhku. Paulus langsung besar. Coba bacakan dulu, biar kita selesaikan ayat ini. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku. Agak keras sedikit, agak semangat sedikit ya. Kata Roh Kudus ada di antara kita. Tetapi aku melatih tubuhku. Masih belum semangat, lebih keras sedikit. Tetapi aku melatih tubuhku Aku melatih tubuhku dan menguasainya dan menguasainya seluruhnya, seluruhnya. supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Anda tahu siapa itu yang bicara?
Rasul yang paling terbesar yang pernah muncul di sepanjang sejarah hidup anak-anak Tuhan. Itulah Rasul Paulus. Hampir separuh perjanjian baru ditulis oleh Rasul Paulus. Tapi dia dengan begitu rendah hati menyatakan, aku melatih seluruh tubuhku, seluruh keinginan tubuhku, supaya jangan sampai sesudah aku memberitakan Injil, aku sendiri yang ditolak. Anda pikir Tuhan itu barang murahan? Kalau Anda tidak hidup sesuai dengan kehendaknya, kalau dia tidak Immanuel di dalam hidup kita, Anda pikir Anda bisa ketemu Tuhan? Tolong jangan marah sama saya ya, teman-teman ya. Tolong ya, saya mengasihi Anda semua. Anda tidak mungkin bisa ketemu Tuhan. Karena standar Tuhan, itu standar keputusan. Standar yang terlalu tinggi. Selama kedagingan Anda tidak mati, Anda tidak mungkin bisa ketemu Tuhan. Tolong jangan dimarah saya ya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Saya mengasihi Anda. Saya ingin pada saat saya berdiri di surga, saya ingin melihat wajah-wajah Anda di sana. Amin. Kalau Anda masih hidup di dalam kedagingan, jangan pernah berharap ketemu Tuhan. Allah itu roh. Siapa yang menyembah dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Dagingmu, keinginan dagingmu harus mati. Duniamu harus mati. Apa itu dunia? Apa itu dunia? Dompet tebal, mobil banyak, pasangan banyak. Apa lagi? Ingin menguasai dunia lebih? Itulah daging. Punya istri satu nggak cukup. Ya, 2 juga tidak cukup. 4 juga tidak cukup. Itu daging. Tidak pernah puas. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, kalau kamu masih minum air itu, kamu terus akan haus. Akulah air hidup itu, kata Tuhan. Waktu saya mendapatkan minum air itu, semua keinginan dunia ini menjadi luntur. Menjadi luntur dengan seketika. Setiap hari saya bertanya, Tuhan, kapan saya bisa pulang? Saya terlalu rindu ketemu dia. Saya terlalu rindu ketemu dia. Saya terlalu rindu ketemu dia. Sedang setir mobil pun air mata saya bisa bercucuran dengan begitu keras. Karena urapan Tuhan mengalir terus. Karena respon. Setiap saat saya katakan, Tuhan saya lebih baik mati. Saya lebih baik mati daripada saya jauh dari Tuhan. Jangankan Tuhan tinggalkan saya. Tuhan jauh saja saya tidak mau. Saya tidak pernah inginkan apapun di dalam dunia ini. Kalau Anda tanya saya apa keinginanmu, pulang ketemu dia. Anda belum tahu surga itu seperti apa. Kalau Anda tahu surga seperti apa, hari ini juga Anda ingin pulang ketemu dengan dia. Matius 1 ayat 23. Biarlah Immanuel itu ada di dalam hidup kita. Amin. Silakan saya kembalikan kepada